86. Kenapa Noah membawa Devina pergi? Protes Luna kepada Jonathan. Jonathan tidak mungkin bilang bahwa dia yang memerintahkan Noah untuk membawa Devina pergi, karena Jonathan ingin melepaskan rindu bersama dengan Luna. Untuk membuat mereka semakin dekat. Baru kali ini aku mendengar Noah berbicara dengan seorang wanita, siapa tahu kan mereka berjodoh. Luna mengerutkan keningnya, membuat mereka lebih dekat. Apa harus dengan cara Noah menggendong Devina seperti karung beras? Itu adalah sisi romantisnya Noah. Luna pun menghela nafas, dia baru menyadari kalau Noah adalah kaki tangannya Jonathan. Noah dan Jonathan adalah seorang mafia. Ya, aku lupa, kalian berdua kan seorang mafia. Kalian tidak pernah bisa berbuat lembut kepada wanita. Lagi pula sebenarnya Devina sudah punya tunangan, jadi mereka tidak akan mungkin bisa melakukan pendekatan. Devina adalah seorang wanita yang sangat setia. Selama janur kuning belum melengkung bagi seorang pria pantang untuk menyerah. Jonathan berkata dengan tenang, tapi tetap saja Devina tidak akan. Jonathan menempelkan jari telunjuknya di bibir manis Luna. Aku sengaja pulang cepat ke mansion bukan untuk membicarakan mereka, tapi aku ingin membahas tentang kita. Luna pun terdiam memandangi Jonathan. Jantungnya selalu berdebar-debar setiap kali bersama dengan Jonathan. Jonathan memberikan bunga mawar merah kepada Luna. Aku memang bukan seorang pria yang bisa bersikap romantis, tapi aku akan selalu berusaha keras untuk bisa membuat kamu nyaman berada di dekat aku. Aku sangat mencintaimu, Luna. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Mata Luna berkaca-kaca mendengarnya, dia tidak tahu apakah dia pantas untuk mendapatkan cinta dari pria itu. Dia tidak tahu apakah dia pantas hidup bahagia bersama dengan Jonathan. Luna terdiam sebentar, menghela nafas panjang, lalu menjawab perkataan Jonathan. Setiap kali aku merindukanmu, aku selalu ingin berlari untuk menemuimu, tapi aku selalu menahan diri, meskipun hatiku tersiksa. Karena aku merasa tidak pantas untuk mendapatkan cinta darimu, setelah apa yang telah keluargaku perbuat kepadamu. Bahkan ayahku. Jonathan memotong perkataan Luna, aku sudah berdamai dengan masa laluku. Jangan menyalahkan diri kamu sendiri, karena memang kamu tidak pernah bersalah kepadaku. Aku ingin memulai membuka lembaran yang baru hanya denganmu. Luna terdiam, dia menundukkan kepalanya. Dia sangat mencintai Jonathan, tapi dia masih merasa tidak memiliki kepercayaan diri setiap kali bersama pria itu. Jika kamu masih berat untuk menerimaku, aku akan memberikan kamu waktu, dan aku akan selalu bersabar untuk menunggu. Dan jika kamu masih merasa tidak nyaman berada di dekat aku akan mengikuti apapun yang kamu inginkan, yang penting kamu tetap di sini, Luna. Jonathan berkata dengan lembut, menatap Luna dengan begitu dalam. Kemudian dia meletakkan sebaket bunga mawar merah di atas meja. Jonathan sadar betul, mungkin Luna masih butuh waktu untuk berpikir, entah berapa lama, dia pasti akan bersabar untuk menunggu. Meski harus menunggu waktu 1 tahun, 2 tahun, ataupun 5 tahun lagi. Jonathan pun segera berdiri, dia melangkah pergi menuju kamar pribadinya, mungkin dia takut Luna masih tidak nyaman berada di dekatnya. Jonathan menghentikan langkahnya begitu mendengar suara Luna memanggil namanya. Luna memang lebih suka memanggilnya Jonathan daripada Raphael Wilson. Jonathan pun segera membalikkan badannya, memandangi Luna. Apa malam ini aku boleh tidur di kamar kamu? Aku rasa anak kita sepertinya merindukanmu, karena itulah setiap malam aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Selama tinggal dengan Jonathan, Luna memang tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ketika dia bercerita kepada Devina bilang bahwa itu tandanya calon bayinya sangat merindukan ayahnya dan ingin tidur di kamar ayahnya. Bersambung, 87. Apa malam ini aku boleh tidur di kamar kamu? Aku rasa anak kita sepertinya merindukanmu, karena itulah setiap malam aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tanya Luna kepada Jonathan dengan malu-malu. Selama tinggal dengan Jonathan, Luna memang tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ketika dia bercerita kepada Devina mengapa akhir-akhir ini dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, Devina bilang bahwa itu mungkin tandanya calon bayinya sangat merindukan ayahnya dan ingin tidur di kamar ayahnya. Bisa dibilang jackpot atau sebuah keberuntungan oleh Jonathan, pada akhirnya Luna lah yang menawarkan sendiri untuk tidur satu kamar dengannya. Walaupun sang calon bayi yang harus mendapatkan fitnah dari sang ibu. Jonathan pun menganggukkan kepalanya, boleh.
Dia pun sama gugupnya dengan Luna. Sehingga malam ini pun Jonathan dan Luna tidur di kamar yang sama, dan tidur di ranjang yang sama, meski harus dipisahkan oleh satu buah guling. Keduanya nampak tegang, sama menatap lurus memandangi langit-langit yang berwarna putih. Jonathan menelan saliva dengan bersusah payah, sebenarnya dia ingin sekali berbuka puasa, langsung menerkam Luna tanpa ampun. Tapi Jonathan harus menahan diri, dia tidak boleh membuat Luna ketakutan lagi seperti dulu. Dia harus membuktikan bahwa dia masih memiliki sisi yang lembut sebagai seorang pria. Dan dia ingin jika dia bercinta dengan Luna, dengan cara yang lembut, tidak seperti dulu, harus memaksakannya, seakan Luna sudah diperkosa olehnya, padahal mereka memang sepasang suami istri. Sementara Luna, dia nampak menggigit bibir bawahnya sambil menatap langit-langit kamar, dia merasakan jantungnya berdetak kencang, berharap Jonathan tidak mendengarnya. Perasaannya kepada Jonathan masih sama seperti dulu, ketika dia sudah mulai jatuh cinta kepada sosok Jonathan versi yang dulu. Walaupun di mata orang lain Jonathan versi yang dulu terlihat buruk rupa, mungkin karena Jonathan dulu tidak pandai merawat diri. Tapi kenyamanan yang Jonathan berikan kepada Luna, membuat hidup Luna ketergantungan kepada pria itu dan jatuh cinta padanya. Tangan Jonathan meraih sebuah foto di atas nakas, lalu dia memberikan foto tersebut kepada Luna, "Apa kamu masih mengingatnya?" Luna membawa foto tersebut, dia memandangi foto Jonathan yang masih versi dulu, dengan perawakannya yang gendut dan sedikit dekil. Tentu saja, dia adalah Jonathan, seorang pria yang aku cintai. Bagaimana denganku? Jonathan merasa cemburu dengan dirinya yang versi dahulu. "Kamu adalah Raphael Wilson," jawab Luna dengan singkat. "Iya, aku tahu. Tapi tetap saja Jonathan dan Raphael Wilson adalah orang yang sama. Jonathan dan Raphael Wilson adalah aku." Jonathan menunjuk dirinya sendiri. Kemudian Jonathan mendekati Luna, dia membuat posisi Luna yang sedang tiduran menghadap kepadanya. "Walaupun aku sudah mengubah identitas, tapi perasaanku padamu tidak akan pernah berubah, masih sama seperti dulu. Hanya kamu satu-satunya wanita yang aku cintai. Aku akui sekarang kamu telah berubah menjadi seorang pria yang sangat tampan. Aku yakin setelah kamu menjadi Raphael Wilson, pasti banyak wanita yang berlomba-lomba mendekatimu. Apa kamu tidak pernah kepikiran ingin berpaling dariku?" Jonathan pun tertawa kecil mendengar perkataan Luna. "Ya, kamu benar. Banyak wanita yang ingin berkencan denganku, tapi aku sama sekali tidak pernah tergoda. Aku hanya tertarik padamu. Mengapa? Padahal aku dulu tidak memperlakukan kamu dengan baik." Jonathan pun terdiam sejenak. "Iya juga. Kalau dipikir-pikir mengapa aku bisa jatuh cinta padamu? Padahal kamu adalah seorang wanita yang sangat angkuh dan arogan." Luna sangat kesal mendengarnya, dia mencubit pinggang Jonathan. Jonathan malah tertawa, dia menahan tangan Luna yang sedang mencubit pinggangnya. Kemudian dia menarik tangan wanita itu, agar jarak mereka semakin dekat. "Karena mencintai seseorang itu tidak butuh sebuah alasan. Aku mencintai apapun yang ada dirimu, Luna." Perkataan Jonathan menggetarkan hati Luna, dia seakan telah tersihir oleh pesona pria itu, sampai dia membiarkan Jonathan mengecup bibirnya, sangat lama sekali. Kemudian Jonathan melepaskan kecupannya, memandangi Luna dengan penuh hasrat. "Apa aku boleh menengok calon anakku?" Bersambung 88. Malam ini menjadi saksi bisu bagaimana panasnya sepasang suami istri yang sedang melepaskan rindu. Setelah sekian lama berpuasa, akhirnya kini mereka saling menghangatkan satu sama lain menjemput kenikmatan. Luna Mendes garis bawah ketika Jonathan sedang memberikan banyak kecupan pada seluruh tubuhnya sambil pria itu menggigit es batu kecil membuat tubuh Luna menggelin garis bawah yang merasakan sensasi yang dingin menerpa kulitnya, tapi sukses membuat tubuhnya bergejolak bira garis bawah hai yang kian membara. Bahkan kini kecupannya mendarat pada pusat tubuhnya Luna, membuat Luna menjerit ketika benda dingin itu menyentuh kelembutan kulitnya. "Oh Joe!" Jonathan membuka lebar kedua garis bawah Luna, menggesek es batu yang dia gigit ke pusat kenikmatan Luna seraya menggerakkan lidahnya berputar-putar menggoda sang empunya. Luna membusungkan dadanya, tubuhnya melengkung ke atas, kedua kakinya menegang, dia meraih apapun yang dia bisa raih untuk menahan segala kenikmatan yang Jonathan lakukan padanya. Tangan Jonathan meraih satu buah es batu kecil, tangannya bergerak menyentuhkan es batu pada buah lidah Luna,
menyentuhkan benda dingin itu tepat pada bagian pu garis bawah tiangnya, sementara mulutnya yang dingin masih mencumbu milik Luna, membuat tubuh Luna bergetar hebat. Sensasi dingin yang Luna rasakan pada dada dan miliknya sukses membuat Luna menggila. Dia tidak malu lagi untuk berteriak dan Mendes garis bawah memanggil nama Jonathan. Jo. Tubuh Luna bergetar hebat ketika merasakan pelepasan yang cukup banyak. Nafasnya memburu memandangi Jonathan, seakan ingin sekali berkata ayo cepat masukkan. Jonathan tersenyum semrik, dia tahu apa diinginkan oleh Luna. Melihat dari raut wajahnya, wanita itu sedang berhasrat dan ingin segera menyatukan tubuh mereka berdua. Jonathan pun segera membuka seluruh pakai garis bawah iannya. Dia membuka lebar kedua paha Luna, memposisikan dirinya berada di antara kedua paha garis bawah wanita itu. "Apa kamu sudah siap?" tanya Jonathan dengan nafas terputus-putus. Dia sudah tidak tahan ingin segera memasuki milik Luna. Luna dengan malu-malu menganggukkan kepalanya. Mulai sekarang dia ingin menjadi seorang istri yang baik untuk Jonathan. Dia ingin hidup selamanya dengan pria itu. Jonathan pun segera memasukkan sang jantan yang sudah menegang sejak tadi. Luna melenggu panjang ketika merasakan ada benda panjang dan besar menyeruak masuk memenuhi miliknya. Sempit sekali, sayang. Jonathan meracau ketika merasakan sang jantan dicengkeram oleh milik Luna. Sungguh terlalu nikmat. Jonathan pun mulai menggerakkan pinggulnya, sambil mencium bibir Luna, kemudian dia mencium leher Luna, tak lupa meninggalkan banyak tanda kiss mark di sana. Kemudian Jonathan meraup buah garis bawah Luna, menghisapnya sangat kuat dan kencang. Suara decitan ranjang, sentuhan kulit dari keduanya, dan suara desak eten keduanya menggema memenuhi indera pendengaran keduanya. Keringat membasahi tubuh mereka yang saling memberikan kenikmatan satu sama lain. Bahkan tercium aroma percintaan yang khas, bercampurnya aroma parfum dan keringat menjadi satu. Kali ini Jonathan melakukannya dengan sangat lembut, tidak seperti waktu itu. Dia ingin Luna bisa nyaman ketika bercinta dengannya, bahkan dia sudah memberikan banyak kenikmatan untuk Luna dengan semua sentuhan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, membuat Luna basah berkali-kali. Jonathan membalikkan posisi, kali ini dia ingin Luna yang berada di atasnya. "Bergeraklah, sayang." Luna mengikuti nalurinya, dia bergerak di garis bawah nal di atas pinggul Jonathan, membuat Jonathan menggeram kenikmatan, kemudian dia menyambar buah garis bawah Luna, menghisapnya sangat kuat dan kencang. Malam ini yang ingin mereka lakukan adalah bercinta dan bercinta untuk melepaskan kerinduan yang mereka rasakan selama ini. Keduanya menggeram ketika sama-sama mendapatkan pelepasan, sampai tubuh Luna ambruk memeluk tubuh Jonathan yang berada di bawahnya. Kemudian mereka sama-sama tersenyum dengan nafas terengah-engah. "Aku mencintaimu, Luna Sander. Aku juga mencintaimu, Jonathan. Tapi bagaimana dengan ayahmu?" Luna sudah tahu pasti bahwa Tuan Stephen sangat membencinya. "Biar itu menjadi urusanku. Yang penting aku ingin kamu tetap berada di sisiku. Jangan pernah mencoba untuk meninggalkan aku lagi. Kita harus menghadapi bersama-sama, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Luna merasa tersentuh mendengar perkataan Jonathan, kemudian dia pun menganggukkan kepalanya. "Aku tidak ingin kamu bertengkar dengan ayahmu gara-gara aku. Ayahmu melakukan semua itu karena sangat menyayangi kamu. Aku akan berusaha keras untuk bisa menjadi seorang menantu yang baik untuk ayahmu." Jonathan tersenyum memandangi Luna, kemudian dia mengecup bibir wanita yang sedang mendidih tubuh kekarnya itu. Kemudian membalikkan posisi sehingga kini dia yang berada di atas Luna. "Bagaimana kalau kita melakukannya sekali lagi? Sepertinya anak kita masih merindukan ayahnya." Luna pun tertawa kecil, dia menganggukkan kepalanya. Bersambung 89. Sementara Devina dan Noah, pada akhirnya Devina terpaksa harus bersedia untuk diantarkan pulang oleh Noah. Suasana di dalam mobil begitu hening, seperti kuburan. Hal tersebut membuat Devina sangat kesal. Dia memang malas harus berhubungan dengan pria dingin dan kaku seperti Noah. Devina sudah beberapa kali mencoba untuk menelpon tunangannya, tapi sang tunangan sampai kini belum juga mengangkat telepon darinya. "Kemana dia? Kenapa telepon aku tidak diangkat dari tadi?" gerutu hati Devina, kemudian dia menghela nafas dengan kasar memandangi indahnya pemandangan kota Montevideo. Lalu pandangannya beralih kepada Noah yang sedang menyetir mobil. Pria itu dari tadi sama sekali tidak berkata satu patah kata pun kepadanya. Sikapnya sangat kaku dan dingin,
sampai Devina berpikir apakah mungkin Noah adalah sebuah robot berbentuk manusia. Siapa tahu Noah adalah robot yang diciptakan oleh Jonathan agar selalu patuh melaksanakan apapun yang Jonathan perintahkan kepadanya. Apakah kamu pernah jatuh cinta? Devina mencoba untuk mengajak Noah berbicara, agar suasana di dalam mobil tidak seperti kuburan-kuburan amat. Noah masih fokus menyetir mobil, kemudian dia menjawab pertanyaan dari Devina tanpa sedikit pun melirik ke arah wanita itu. Aku tidak ditugaskan untuk menjawab pertanyaan darimu. Mungkin maksud Noah, dia ditugaskan oleh Jonathan hanya untuk mengantarkan Devina pulang, bukan untuk berbagi cerita dengan Devina. Devina menghela nafas dengan kasar, dia pun berkata sambil nyeroskos. Astaga, aku hanya bertanya saja, apa susahnya buat jawab? Aku bertanya bukan karena naksir padamu. Tenang saja, aku sudah memiliki tunangan, lagian kalau aku tidak memiliki tunangan pun, aku tidak akan pernah naksir pada pria menyebalkan dan dingin seperti kamu. Oke, dan Noah hanya menjawab perkataan dari Devina dengan singkat, padat, dan jelas. Lagi-lagi Devina menghela nafas dengan kasar, dia semakin dibuat kesal dengan sikap Noah. Devina adalah seorang wanita yang sangat ceria. Rasanya memang tidak betah jika harus berduaan dengan seorang pria yang kaku dan dingin seperti Noah. Turunkan aku di sini, biar aku naik taksi saja, aku tidak ingin tunangan aku salah paham jika nanti dia melihat aku dijemput oleh pria lain. Noah pun sama, dia sangat menyukai kesendirian dan hidup dengan tenang, karena itu dia merasa terganggu dengan karakter Devina yang cerewet. Dia pun segera menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Devina segera turun dari mobil Noah, menjauhi mobil pria menyebalkan itu. Ya Tuhan, mengapa ada makhluk semenyebalkan itu di dunia ini? Gerutu Devina dengan nada pelan. Kemudian Devina mencoba untuk menelpon tunangannya kembali. Noah hendak menyetir mobilnya, tapi dia mengurungkan niatnya, begitu melihat ada sebuah mobil minivan berhenti tepat di depan Devina. Awalnya Noah pikir mungkin mobil minivan berwarna hitam itu adalah mobil milik tunangannya Devina. Tapi dia terkejut ketika melihat ada 3 orang pria berpakaian serba hitam turun dari mobil minivan tersebut, membawa Devina masuk ke dalam mobil secara paksa. Begitu pula dengan Devina, dia sangat terkejut tiba-tiba saja ada sebuah mobil berhenti di depannya, dan tiba-tiba ada 3 orang keluar dari mobil itu, menyeret Devina untuk segera masuk ke dalam mobil minivan tersebut. Queen Heiress, déjame ir rapidamente, kalian siapa? Cepat lepaskan aku. Devina berusaha untuk memberontak dari cengkraman ketiga orang preman yang akan menculiknya. Bersambung, 90, Queen Heiress, déjame ir rapidamente, kalian siapa? Cepat lepaskan aku. Devina berusaha untuk memberontak dari cengkraman ketiga orang preman yang akan menculiknya. Walaupun Noah adalah seorang pria yang sangat dingin dan cuek, tapi dia tidak mungkin membiarkan ada tindakan kejahatan di depan matanya. Dia pun segera keluar dari mobil. Deja ir rapidamente a esa mujer. Cepat lepaskan wanita itu. Kemudian dari salah satu ketiga orang preman itu pun berkata, no necesitas interferir si no quieres morir en nuestras manos. Kamu tidak perlu ikut campur, kalau tidak ingin mati di tangan kami. Noah sama sekali tidak takut dengan ancaman dari ketiga orang preman itu, dia segera berjalan dengan cepat untuk menyerang mereka. Sit, ketiga orang preman terpaksa harus melepaskan Devina. Mereka segera berlarian untuk menyerang Noah. Buff, buff, buff. Perkelahian sengit pun terjadi di antara Noah dengan ketiga orang preman itu. Mereka saling melayangkan pukulan. Kemudian Noah segera melangkah sedikit mundur, lalu berlari untuk naik ke atas mobil, dan loncat ke bawah sambil memberikan tendangan keras pada kepala lawan secara bergantian. Buff, buff, buff. Seketika kepala mereka merasakan pusing dan sakit, membuat mereka merintih kesakitan. Tapi mereka masih berusaha untuk mencoba menyerang Noah kembali. Buff, Noah melayangkan pukulan mematikan di bagian dada salah satu lawan, membuat pria itu tumbang. Sementara kakinya melakukan tendangan keras pada salah satu perut lawan. Buff, RGGH, dan lawan yang kedua pun mengalami kekalahan, tubuhnya terpental dan ambruk ke aspal, tak mampu untuk berdiri kembali. Ada satu lawan lagi yang masih tersisa. Dia segera berlari menyerang Noah. Noah menahan tangan pria itu yang hampir saja meninju wajahnya. Noah dengan begitu gagah mengangkat tubuh pria tersebut, membantingkannya ke aspal. Bruk, terdengar kembali suara rintihan ketiga orang preman itu. Mereka tidak sanggup untuk bangkit.
Rupanya mereka salah menduga, mereka pikir Noah adalah lawan yang sangat mudah untuk ditaklukkan, ternyata merekalah yang telah dibuat kalah telak oleh sang kaki tangan dari ketua mafia klan Lucifer itu. Rupanya ketiga orang preman itu adalah suruhan dari seorang pria yang bernama Justin, salah satu pria yang pernah ditolak cintanya oleh Devina. Mungkin judulnya cinta ditolak, preman pun bertindak, karena ingin memiliki Devina seutuhnya. Sehingga Justin pun telah diamankan oleh kepolisian Uruguay. Saat ini Noah dan Devina sedang berada di depan kantor kepolisian Uruguay. Mereka sudah selesai memberikan keterangan tentang kasus penyerangan yang dilakukan oleh 3 orang preman itu. Aku tidak menyangka ternyata Justin yang melakukannya. Aku memang sudah menolak cintanya sebanyak 30 kali. Tapi dia masih saja mengejar aku. Padahal aku sudah mengatakan kepadanya kalau aku sudah memiliki tunangan. Mungkin seperti inilah resikonya terlahir menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Devina mulai bercerita kepada Noah. Noah hanya menghela nafas mendengar betapa percaya dirinya Devina memuji kecantikan dirinya sendiri. Walaupun kalau Noah boleh berkata jujur, Devina memang memiliki paras yang sangat cantik. Devina sangat kesal, padahal dia sudah berbicara panjang lebar kepada Noah, tapi Noah sama sekali tidak merespon perkataannya. Tapi dia tidak boleh kesal kepada pria itu, dia sudah berhutang nyawa kepada Noah. Terima kasih sudah menolong aku, Noah. Aku harap kapan-kapan kita bisa makan bersama sebagai bentuk ucapan terima kasih dari aku. Noah tidak sempat menjawab perkataan Devina, karena tiba-tiba saja ada sebuah mobil berhenti tepat di depan mereka. Terlihat seorang pria turun dari mobil tersebut, rupanya dia adalah Mario, tunangannya Devina. Bersambung.